Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah sejarah peradaban Islam. Dari soal yang pertama yaitu tentang jelaskan secara singkat asal mula peradaban Islam di Makkah, apa yang dilakukan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, dan yang poin ketiga sebutkan pencapaian peradaban Islam. Jawabannya adalah penduduk Makkah awalnya banyak yang menolak ajaran-ajaran Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah. Dalam penyebarannya, Rasulullah melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu dengan cara berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang tahap kedua yaitu dengan berdakwah tetapi secara terang-terangan. Yang ketiga yaitu berdakwah dengan cara penyebaran Islam di luar daerah Makkah. Pencapaiannya sendiri adalah menjadi terbukanya kota Makkah. Yang kedua, banyak yang sudah menganut agama Islam dan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu banyaknya bangunan masjid yang sudah berdiri dan sudah digunakan untuk menjalankan ibadah sholat. Soal yang kedua yaitu jelaskan proses peralihan kekuasaan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah bin Abi Sufyan, dan siapakah tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, dan apa perbedaan antara khalifah dan daulah. Jawabannya adalah Muawiyah menolak Ali bin Abi Thalib karena suatu hal, yaitu dianggapnya kurang tanggapnya Ali bin Abi Thalib tentang kasus penanganan pembunuhan Utsman bin Affan, dan terjadilah fitnah bahwa Alilah dalang dari kasus terbunuhnya Utsman tersebut. Dan lambat laun fitnah tersebut menjadikan adanya perang sipil. Tokoh dari Ali bin Abi Thalib yaitu Malik al-Asfar, Abdullah ibnu Abbas, Umar bin Yashir, Husain dan Asy'ari. Perbedaan khalifah dan daulah. Khalifah adalah sistem kepemimpinan umat Islam, sedangkan daulah adalah sebuah pembantaian bangsa atau pemerintahan. Soal yang ketiga, bagaimana peradaban Islam di masa Daulah Umayyah, dan pada masa kepemimpinan siapakah puncak dari peradaban Islam di masa Daulah Umayyah, dan sebutkan faktor-faktor penyebab keruntuhannya Daulah Umayyah. Jawabannya, peradaban Islam pada Bani Umayyah yaitu adalah berpindahnya ibu kota dari Kafah ke Damaskus. Kemudian Bani Umayyah dinilai agresif karena kekuasaannya yang bertolak pada luasnya wilayah yang dimilikinya. Puncak kejayaan dari Bani Umayyah yaitu pada awal Abdul Malik dan berakhirnya Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan faktor-faktor dari keruntuhannya Daulah Umayyah adalah perselisihan antara budak mahkota, kekalahan yang terus-menerus dialami saat dalam Perang Abbasiyah, khalifah banyak yang memanjakan dirinya dengan dunia dan dengan kemewahannya, dan yang terakhir banyak khalifah yang tidak adil terhadap warganya. Soal yang keempat yaitu pendiri Daulah Abbasiyah adalah Ali bin Abbas Asy-Syaffah. Jelaskan secara singkat kenapa Abu al-Abbas mendapat julukan Asy-Syaffah, bagaimana peradaban Islam di masa Harun ar-Rasyid, dan sebutkan faktor-faktor keruntuhan peradaban Islam di masa Harun ar-Rasyid, dan sebutkan faktor-faktor keruntuhan Daulah Abbasiyah. Jawabannya, Abu al-Abbas mendapat julukan Asy-Syaffah karena sebenarnya yang menjuluki Asy-Syaffah adalah dirinya sendiri, yang artinya dari gelar tersebut adalah sang penumpah darah yang halal. Selain itu, beliau juga menyebut dirinya sebagai sang pembalas dendam. Peradaban Islam di masa Harun ar-Rasyid, pencapaiannya meliputi pendekatan dirinya kepada para ahli sufi dan ahli usul fiqh. Para ahli usul
dan para ahli ilmuwan lainnya. Dan semua itu mengakibatkan dirinya mempunyai ilmu-ilmu yang sangat banyak dan bisa berkomunikasi dengan banyak bahasa. Faktor runtuhnya Daulah Abbasiyah meliputi perebutan kekuasaan dan terjadilah perang saudara, kehidupan yang berfoya-foya, permasalahan Syiah dan Sunni, dan banyak mengandalkan tentara dari luar. Yang terakhir, yang kelima, sejarah. Jelaskan sejarah secara lengkap masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia sendiri ada beberapa faktor. Ya, ada beberapa teori. Yang teori pertama yaitu teori Gujarat, dikemukakan oleh S. Gurunji dan J. P. Napel. Teori ini mengungkapkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Gujarat, India melalui Selat Malaka sekitar abad ke-13. Teori ini diperkuat dengan adanya makam Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang makamnya bercorak Gujarat. Yang teori kedua yaitu teori Persia dikemukakan oleh Amir Hussein. Teori ini mengungkapkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Persia pada abad ke-13. Teori tersebut diperkuat dengan ditemukannya ajaran Syiah di Indonesia yang berasal dari Persia, dan juga ada peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara tabu di wilayah Sumatera. Yang teori ketiga yaitu teori Cina. Teori ini mengungkapkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Cina yang masuk ke daerah Palembang pada abad ke-9. Teori ini diperkuat dengan adanya pemimpin kerajaan Islam Jawa atau Raden Fatah yang keturunan Cina, penulis gelar-gelar raja Demak dengan istilah Cina. Yang keempat yaitu teori Mekah atau Arab. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka. Teori ini mengungkapkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui musafir dari Arab langsung yang memiliki semangat untuk berdakwah pada abad ke-7. Teori ini diperkuat dengan adanya perkampungan Arab di Sumatera Barat dan juga di Samudra Pasai. Adanya mazhab Syafi'i yang pada saat itu terkenal di Arab. Sekian jawaban dari ujian akhir semester sejarah peradaban Islam saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf.